Soalnya sempat belatung itu jatuh dari atas kamar Ke bawah. ke bawah. Pas banget ada aku aku mandi. Kalau yang tadi mediasi itu bilang kan dia ngasih tanda nih sebenarnya ada sosok ini nih digambarin sama dia yang mau ngeganggu kamu. Iya. Nah, emang bisa sampai segitunya ya Bang, sampai keluar belatung gitu? Ada beberapa sihir dari tanah Jawa juga, cuman lebih ke arah timur Jawanya itu. Oke. Itu memang ditandai dengan belatung yang merembes dari plafon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Cerita Misteri. Harus agak berwibawa ya sama bapak-bapak gitu. Aki, maaf. Ya, Aki, Pak Om. panggil saya Om Jeff. Oke, Om Jeff. Oke. Ada, Di kesempatan kali ini, Bang, kita Ya. balik lagi bacain cerita dari ini bacanya gimana ya? Sintike Rama. Sintike Rama he. Sintike Rama. Oke, tuh. Nah, kita mulai coba bacain aja biar kalian juga tahu apa yang pengen dia ceritain ya. Ya. Halo tim Jurnalisa, katanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Aku salah satu subscriber Jurnalisa dari lama nih, katanya. Mau sedikit berbagi cerita misteri yang pernah aku alami. Wow, asik nih. Kejadian ini aku alami kurang lebih 1 tahun yang lalu. Udah lama ini, ganti-ganti. Udah nggak Yang serem baru, gitu. Tepatnya 20 Mei. Oh, dia masih inget tanggalnya. 20 Mei 2020 saat mengambil video. Oh, berarti ada bukti videonya, Bang. Ada, Oke, kita sambil baca ceritanya dulu aja. Oke, lanjut, Bang. Oke, aku dan adik kan kamar di lantai 2 nih, dekat jemuran. Nah, tiba-tiba sekitar 2-3 hari kamar aku tuh bener-bener bau bangke. Tapi udah dibongkar sisi kamar, sampai dibantuin mama papa, tetep nggak ketemu apa itu. Oke, biasanya kan takutnya ada apa, cicak tikus atau atau apa yang kejepit. mati, ketemu ya bener. Nah, mungkin kan ada bangkai tikus atau bangkai cicak, tapi bener-bener nggak ada apapun. Wah, serem. Bener kan tuh? Iya. Kita tadi bisa barusan nebak. ya. Padahal nggak baca loh tadi. Bener. Setelah kamar bau, besoknya ada belatung di lantai. Nah, asli kaget banget. Udah kamar bau, ditambah belatung, bikin pikiran jadi kacau. Awalnya biasa, jadi mikir aneh-aneh, takut kenapa-kenapa gitu kan. Soalnya sempat belatung itu jatuh dari atas kamar Ke bawah. pas banget ada aku mandi. Kita bahas ini, Kang. Bang. Ini kalau ada beberapa sihir nih, Kang, Ya. ada beberapa sihir dari tanah Jawa juga, cuman lebih ke arah timur Jawanya itu. Oke. Itu memang ditandai dengan belatung yang merembes dari plafon. Jadi belatungnya bisa ngerembes, jatuh, ngebrudul gitu. Nah, biasanya itu di tempat dia sedang istirahat atau makan. Nah, lagi makan, tek jatuh. Tapi kelihatan si belatung itu nembus ke paralon kayak yang gerak-gerak gitu loh. Nah, itu biasanya sih salah satu bentuk sihir itu ada juga. Nah, coba ini kan masih belum Belum tahu nih kita nih cuman arahnya kalau kemana. tadi itu belatung berarti memang ada sumbernya. Ya, Bisa ada kejadiannya bangkai. awalnya bau, terus ada belatung, ya kan? Udah ada 2 hal janggal yang dialamin. Nih kita lanjut. Terus mikir apa ada bangkai tikus kali ya? Karena ada belatung itu mungkin logis ya. Ini logisnya ya. Dia sempat berpikir logis juga nih. Karena habisnya ada belatung jatuh ke bawah katanya. Setelah itu kami berdua ngungsi selama 7 hari. Oke, di Karena tempat ada takut ya. Papa kerja di Jakarta. Oh, di daerah Tangerang katanya. Ternyata aku lupa nyalain lampu kamar yang aku tinggal. 7 hari lampu nggak Nggak nyala, benar. Padahal biasanya kalau udah tahu kamar ditinggal, lampu tetap nyala. Apalagi kamar mandi ya biasanya Apalagi kamar mandi nggak boleh dimatiin, biasanya kan gitu. Oke. Nah, 7 hari kemudian kami sampai rumah sore hari. Terus Setelah dia ngungsi ya, balik lagi. Terus sampai di rumah, beberes kamar dan puji Tuhan udah nggak bau busuk, malam pun tiba. Mungkin baunya udah hilang ya, seperti itu. Cuman, nah ini nih sudah mulai nih. Oke. Pas aku lagi tiduran, karena kasur mepet tembok, nggak sengaja ngeliat dinding terus langit-langit rumah. Coba gitu. ceritain, aku peragakan ya. Nah, iya. Coba. So, pas aku lagi tiduran, karena kasur mepet tembok, nggak sengaja tuh ngelihat dinding, langit-langit yang rumah. Oh iya ini. Terus di tembok ternyata ada kayak gambar. Ya gitu kan, kayak gitu pasti dia kan.
kurang serem kan? Gambar apa ini? Menurut aku XTM. apa itu? Gangster biasa, tapi XTM ini. Menurut aku kayak gambar perempuan tapi posisi gambar itu jauh di atas Gambar wujud langit-langit. Berbentuk mungkin ya, maksudnya Bentuk wujud dinding. perempuan. Oke. Nah, kayaknya sih ngasih tanda juga. Jauh di dekat langit-langit atas kamar dan nggak mungkin ada yang gambar soalnya kamar ditinggal 7 hari Ya. terus pintunya Nggak ada kunci. siapa-siapa kan pada Pas ngungsi dia mereka. pulang di situ tuh mungkin ada gambar sosok yang Ya, ada. seperti perempuan lah seperti itu. Oke, pas itu Oke, nah selanjutnya gambarnya itu digambar pakai debu yang ada ini di mah- tembok. ini emang bener nih. Kayaknya ada Yang sesuatu. pasti gambarnya dipakai. Oh mungkin yang nggak tahu ya, tangan maksudnya gitu. kelihatannya kayak pakai tangan terus pakai debu-debu Hmm. yang dari tembok gitu. Oh, aneh gitu. Ya. Makhluk ya, jin itu kadang memang suka ngasih tanda. Nah, Oke. salah satunya waktu kita di lokasi syuting pabrik yang memang di daerah Cimuncang atau kurang lebih Iya. gitu ya. Itu tuh ada anyaman tali ijuk sapu, tapi tinggi itu sampai 5 meter, 10 meter ke atas. Dianyam seperti itu. Nah, itu kalau secara logika manusia nggak akan mungkin dari Iya. ujung ke ujung. Tinggi ya, Nah, dia ngasih ngapain? tanda. Nah, ini pun sama, ada debu yang memang di olesin pakai mungkin energi atau apa seperti itu, jadi ngewujud ya bentuknya seperti perempuan. Mungkin sama kayak ini ya bang. Kalau Bukan saya. ya kayak bisa kasih tahu nggak ini siapa? Bisa. Ya kalau memang bukan Anda, kita pengen tahu nih karena ada yang cerita juga katanya. Saya hanya menghalau supaya tidak masuk. Jadi saya kasih tanda bahwa di situ ada makhluk yang akan ganggu. Oke. Cuman mereka tidak ngerti. Oh, ada sesuatu yang buruk yang mau menyerang mereka. Ada yang tidak suka. Ini nih buat tadi siapa namanya? Cincang Wecai siapa? Apa kamu sembarang sebut? Enggak, ini namanya baru tahu. Alangkah baiknya harus kayak gimana atau harus ada apa yang dilakukan supaya hal buruk tidak terjadi. Bisa. Karena mereka pasti tahu juga dan bisa lihat apa yang berusaha disampaikan. Bisa. Bersihkan semua ruangan. Cari di setiap sudut. Ada sesuatu. Tuh. Buat siapa tadi, Rama ya, Rama? Ada yang ganggu. Oh, katanya ada yang berusaha ganggu. Coba dicari, ditelusuri, disisir bagian-bagian rumah yang mungkin kamu atau kalian orang-orang rumah bakal nemuin sesuatu mungkin, atau enggak ya berusaha dibersihin aja ya. Iya betul. Oke, kalau boleh tahu sosok yang jahat itu, yang mau berbuat jahat itu sosoknya seperti apa dan bertujuan apa? Ya sama seperti yang dilukis. Dia apa? Oh, kamu kasih tahu ya sosoknya seperti apa, malah Rama tadi ketakutan karena dia nggak paham maksud dari tanda yang kamu kasih itu. Gitu, begitu. Iya. Betul. Nah. Jadi Oke. ini tuh sebenarnya si yang masuk tadi itu ya ganggu juga, cuman ada yang lebih ganggu, sosok perempuan tadi. Dan itu memang sering kasih bau-bau bangke segala macam, tapi nggak ada sumbernya. Nah, memang itu bukti tanda ada keberadaan dia. Nah, sedangkan yang sosok laki-laki jin laki-laki ini dia memang di luar, bukan di dalam rumah. Cuman karena dia sudah lebih dulu di situ, terus ada yang masuk yang asing, jadi dia nggak terima seperti itu. Jadi barusan pas kita tujuannya kan pengen tahu nih yang sosok perempuan itu siapa, malah yang laki-laki itu yang masuk. Iya, kadang kita pun kalau mungkin
beberapa kali Bisa. kejadian nih, datang ke satu tempat, padahal niatnya juga nggak jahat, apalagi jahat ya, atau apalagi pengen buruk, Hitam. sosok di sana akan lebih kayak Sos- ngapain nih, nggak ada izin, nggak ada apa gitu. Terus sosoknya tadi hitam besar, tinggi bestarinya, kayaknya mungkin apa sosok ya jenis dari jin genderuwo atau apa, kurang lebih seperti itu bentuknya ya. Nah, oke. Tadi kan sudah ngasih tanda, jelas pasti aneh ya, karena ditinggali dalam kondisi sepi, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada, dan itu aneh banget. Lanjut. Nah, setelah kejadian apa ya, kayak gambar dari debu yang dibentuk itu berbentuk kayak cewek itu, nah kata dia bilang jelas dan aneh banget si gambar ini. Yang tadi udah coba interaksi kan, dia mencoba memberi sinyal nih, ngasih sesuatu biar dia paham bahwa ada sosok ini nih, menggambarkan sosok yang mau jahat sama dia. Nggak sampai di situ, katanya di dekat gambar itu tadi ada sehelai rambut panjang yang nyangkut di atas. Aneh gak sih? Aneh banget. Iya, rambut di atas. Tiba-tiba ada rambut yang tinggi, memang orang nggak bisa taruh gitu ya. Itu kalau nggak salah seperti apa tuh bentuk? Kata dia makin merinding gitu. Terus akhirnya gambarnya itu aku hapus. Oke, gambar yang di tembok tadi dia hapus pakai tisu basah sambil lompat-lompat kasur karena emang tinggi banget posisinya. Sambil coba ambil sehelai rambut itu, katanya, kata dia. Nih kita coba rekam. Puji Tuhannya sampai sekarang aman-aman aja, katanya. Jadi sekian cerita atau pengalaman yang saya alami. Begitu, kalau bisa diceritain, terima kasih banyak jurnalisa. Oke, kebayang nih yang dia ceritain tadi, dia senderan di tembok, Tiba-tiba di lihat kasur gambar. yang menghadap ke tembok. Nah, posisinya kalau bisa aku bayangin, ini kayak gini nih, misalnya ini tembok nih, Mepetnya. mepet, terus di atas dia tuh langsung kelihatan si yang gambar, yang digambar pakai debu itu perempuan kotor, kayak kotor aja mungkin, tapi Iya. berbentuk sesuatu ya. Ditambah ada rambutnya. Nah, di atasnya yang Jadi paling aneh sudah jelas banget ya tandanya itu ya, Kang ya. Sosok berbentuk sosok perempuan plus ada rambutnya. Tadi adik kakak itu kan dia, Ini ada perempuan. tadi ada tuh. Nah, jadi aku juga penasaran bang nih, maksudnya Tuh Ya. kelihatan rambutnya tuh. kalau yang tadi mediasi itu bilang kan dia ngasih tanda nih, sebenarnya ada sosok ini nih digambarin sama dia yang mau ngeganggu kamu. Iya. Nah, emang bisa sampai segitunya ya bang, sampai keluar belatung gitu. Kalau bicara sihir bisa. Ya, karena dan kan- sampai rambut-rambut itu berarti kan udah apa ya? Udah semakin jauh nih si Ya, apa betul. ya? Dia interaksinya nih. Interaksinya Sampai terus ada tandanya barang semakin- atau kayak fisik itu yang bisa kita lihat dan bisa kita pegang. Iya, kalau misalnya sihir itu kan nggak hanya itu aja. Kadang benda-benda yang memang tiba-tiba ada, siapa yang kita nggak tahu semua yang masuknya. Kayak contohnya kayak bungkusan putih tiba-tiba ada di atas kasur. Iya, iya. Kan nggak ada semua orang yang bawa tuh. Nah, kalau ini mungkin kondisinya masih bersifat tanda kan, belum sampai ada benda-benda yang lainnya gitu seperti itu. Cuma kalau ini kayaknya masih ada sekitar kamar si perempuan ini sosoknya. Cari tahu Kang. Coba ya. Nih. Aduh. Lumayan ya. Lu jangan pegang-pegang, lu takut. Ya. Kaget banget tadi datang-datang langsung kayak gitu, serem banget. Kok nanya saya mau apa? Saya yang pengen nanya. Yang mau tanya apa? Tujuan dan maksudnya apa? Tadi ada teman kita nih cerita. Jangan didengar. Wah, jangan didengar. Kenapa? Itu urusan saya. Oh iya, kalau itu saya nggak ikut campur ya. Cuma pengen tahu kenapa dan tujuan dan maksudnya apa. Mungkin sejauh itu. Mau tahu? Ya, cuma mau tahu. Kita nggak akan ngeganggu semakin lanjut. Saya dipesan jangan memberitahu. Boleh kok, boleh. Yuk.
Tapi kamu masih ada sekarang? Masih. Kamu nggak akan bisa ngelakuin apa yang harusnya kamu lakuin kalau apa? Coba. Kamu takut kalau mereka ngapain? Tidak takut. Udah takut sama sekali? Kecuali doa. Ya, oke. Terima kasih ya udah dikasih bocorannya ya. Intinya dia harus susah terus. Ya. Jangan ngusik, jangan ganggu rumah itu. Intinya harus susah. Iya. Nggak boleh kayak gitu ya harusnya ya. Tapi udah jadi tugas kamu ya. Iya. Aku cuma numpang 3. Kalau dia berdoa terus gimana? Jangan sampai. Nah, jangan sampai. Masa berdoa nggak boleh? Ya. Ini anak-anaknya nggak takut tuh, anak-anaknya biasa aja. Aku mengerti. Ya. Buat Rama tuh tadi yang ngirim cerita ini, dia takut kalau kamu berdoa, dia takut kalau kamu terus bacain doa. Kayak gini ya, udah. Kok terang ya sebelah sini ya? Terang banget. Terang juga sebelah sini. Terang kayak pakai lampu ini tapi terang pisan. Sampai perih ke mata Dua area ini. Gak ada yang naruh lampu di sini kan? Terang pisan, aduh. Sampai dia tadi tutup mata ya. Silau. Terang banget ya. Nah. Ya, kita nggak bisa ikut campur juga ya bang kalau kayak gitu-gitu ya. Cuma kita bisa ngingetin buat Rama deh panggilnya. Terang pisan. Tadi aku lihat sosoknya nggak kayak apa ya, berbentuk orang biasa ya, agak gede gitu ya. Kenapa aneh? Intinya yang kelihatan tadi ya, selain dia ingin tinggal, iya dia ingin ngasih tahu juga tanda. Ternyata yang pertama itu kayaknya bohong deh. Yang hitam tadi ngasih tahu bahwa dikirim tuh kayaknya bohong deh. Pas ini memang dia dikirim, cuman nggak sampai gimana, dia cuman ikut tinggal di situ, terus ganggu, bikin kondisi jadi nggak nyaman di sana. Dia ngasih tanda bahwa ada keberadaan dia di situ. Jadi pengen jangan sampai dia itu diusir atau diapain. Jadi cukup tahu, oh ada dia di sana, udah jadi sama-sama tahu gitu. Tapi akhirnya dia membocorkan juga apa yang bikin kamu nggak betah kalau dia baca doa katanya. Kayaknya situ ya. Iya buat Rama. Nah pas lagi gitu ya bilang doa itu ada 2 tempat gini terang banget, seginilah mungkin kerasanya mah, terang pisan. Sebelah belakang sama sebelah sini. Dia udah dapat, dia takut sama ya dibacain doa karena kita lihat lagi nih sekali lagi ya. Oh ini nih yang dapat ini, oke. Tinggi banget. Oke, siapa tadi? Rama Lebih gampang Rama sih gitu. Sintike Manggilnya Rama, Sintike Rama. Rama. Jadi jangan sampai jangan sampai takut lah kalau untuk yang seperti itu ya. Ya kalau kuncinya kan selalu itu ya, maksudnya jangan sampai kitanya kalah. Nah ini deh bang, apalagi banyak tadi kan hal-hal ada, yang sering kejadian nih kayak gini kan. Kita juga sering cerita, Bang Jeffrey juga selalu paling tahu deh kalau ada misalnya, Bang kalau ada yang ngirim ini gimana caranya. Ini di contoh ini Bang, hal yang paling apa ya, simple, kayak darurat deh, maksudnya bisa kita lakuin ketika ada hal seperti ini, gangguan kecil seperti ini. Sebaiknya harus melakukan apa? Ya kalau misalnya untuk yang ini kasusnya Rama, contohnya kasusnya Rama ini baiknya memang timbulkan keberanian dalam diri, itu yang pertama. Betul ya. Kalau misalnya bau bangke segala macam, terus jangan sampai kita itu
jadi terlarut sama hal tersebut, jadi punya pikiran yang lebih jauh. Betul. Wah ini pasti karena ini. Oh pasti. Misalnya bawa bangkai nih, Iya. positifnya mungkin ada tikus yang mati di atas atap-atap rumah, kemudian belatungnya kan karena yang namanya atap pasti ada celah kan, Iya. cari-cari jalan keluar jatuh ke bawah. Nah itu positif. Jadi wah bangkai. Nah kita usahakan jangan kaitkan ke Karena itu salah satu cara mereka masuk, maksudnya Iya, menyerang iya. ketakutan kita nih, ya ketakutan betul. mengganggu pemikiran kita, Pemikiran. gitu, iman kita. Oh, ada sesuatu yang akan kita yakini nih selain Jadi akhirnya kan karena kita sudah meyakini itu bahwa ini, Tersugesti apalagi lah, ada ya. tindakan ngungsi ya. Saya nggak tahu ngungsi itu karena itukah atau dia ada hal dibilang lain. karena bau itu Bau itu. yang pengungsi. Nah jadi kan si makhluk yang tadinya dia nggak terlalu eksis banget karena ada yakin parsi ini karena sesuatu, ya udah dia makin kuat di dalam rumah itu. Mobilitasnya tadi yang di kamar bisa kemana-mana. Karena bisa bikin gak nyaman juga, tadi ada omongan kayak biar nggak diem di rumah itu aja, biar nggak Iya. nyaman. Iya. Oke. Itu tuh. Tuh diingetin sama Bang Jeffrey, Terus yang satu doanya harus jangan yakin, doa apalagi, sama jangan jadi lemah imannya karena hal-hal atau gangguan-gangguan kayak gitu, karena tugas mereka ya udah memang tugasnya seperti itu gitu. Ayo harus lebih kuat, lebih positif lagi. Lebih berani lah. Betul. Lebih berani. Kalau berani dia akan mundur deh, nggak akan ganggu lagi. Boleh. Oke, terima kasih buat Sintike Rama tadi yang Sintike ngirim Rama. cerita, ngirim video juga. Ini jadi contoh yang bagus juga. Dia ngirim video buktinya kalau memang ada ya. Kalau enggak mungkin ceritanya juga harus jelas, Jelas, ada foto bener. lah Kita minimal. juga bisa nangkep apa yang kamu ceritain. Iya. Nah, buat kalian terima kasih juga yang udah nonton. Semoga kalian bisa dapat sesuatu dari apa yang Apa yang kita ceritakan, kita bahas hari ini di episode kali ini. Ya, Itu kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Bentar, ya. Oke. Jangan lupa subscribe, Comment, and like. love bapak-bapak. Yes.